Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA bersama saya Ahmad Ridha Tulatha. Di video kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi. Oke, sebelum kita membahas secara lebih dalam gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan rotasi itu dan apa sih yang dimaksud dengan revolusi itu? Oke, nah rotasi itu merupakan peristiwa berputarnya bumi pada porosnya. Nah, jika dianimasikan, maka seperti ini, seperti yang terlihat di video ini, bahwa bumi itu berputar pada porosnya gitu ya. Dimana porosnya di situ digambarkan dengan garis yang warnanya kuning gitu. Nah, berikutnya, apa sih revolusi itu? Revolusi itu merupakan peristiwa bergeraknya bumi dalam mengelilingi matahari sebagai pusat revolusinya gitu ya. Dimana dalam peredarannya mengelilingi matahari, bumi itu memiliki lintasan tersendiri yang disebut dengan namanya orbit gitu ya. Nah, untuk animasi dari revolusi bisa dilihat pada tayangan animasi berikut ini, dimana pada dasarnya bumi itu ketika mengelilingi matahari atau yang kita sebut dengan revolusi itu juga melakukan yang namanya rotasi. Jadi kalau diperhatikan di gambar sini kelihatan juga bahwa selain bumi itu berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Nah, selain itu, kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika bumi itu berada pada titik terdekat dengan matahari, maka laju revolusinya itu akan bertambah. Sedangkan pada saat berada di titik terjauh, laju revolusinya itu akan melambat. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum Kepler gitu ya. Oke, teman-teman, apa sih dampak dari rotasi bumi itu? Kita bahas ya nanti ya. Jadi ada dampak rotasi, ada dampak revolusi. Pertama kita bahas dulu, apa sih dampak dari rotasi itu? Oke. Nah, karena bumi kita itu berputar pada porosnya gitu ya, maka kita manusia yang tinggal di permukaan bumi itu akan merasakan dampak dari peristiwa rotasi ini. Apa saja dampaknya? Yang pertama, jelas pergantian siang dan malam. Terus yang kedua, ada peredaran semu harian benda-benda langit. Terus yang ketiga, ada perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Dan yang keempat, ada perbedaan percepatan gravitasi. Serta yang kelima, yaitu pembelokan arah angin gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pergantian siang dan malam. Nah, ini kan mungkin semuanya sudah pada tahu ya, kenapa kok rotasi itu bisa menyebabkan pergantian siang dan malam. Karena prinsipnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika bumi itu berputar pada porosnya, itu akan menyebabkan sebagian bumi itu menghadap ke matahari sehingga dia akan menerima sinar dari matahari itu tadi. Nah, bagian bumi yang menerima sinar dari matahari, maka dia akan mengalami siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi sinar matahari, dia itu akan mengalami malam gitu ya. Karena bumi ini terus berputar gitu ya, terus berputar, maka secara bergantian dari awalnya bagian itu terkena sinar matahari, lama-kelamaan dia akan membelakangi matahari gitu, karena dia terus berputar pada porosnya itu tadi. Sebaliknya, bagian bumi yang awalnya tidak terkena sinar matahari, itu lama-kelamaan akan terkena sinar matahari. Ya karena buminya itu berputar itu tadi, gitu ya. Nah, terus mungkin dari sini timbul pertanyaan, Pak, terus apa hubungannya antara bumi berputar dengan terbitnya matahari gitu? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa matahari itu selalu ya terbit dari timur dan terbenam di barat. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena bumi kita itu mengalami perputaran pada arah yang sebaliknya, yaitu dari barat menuju ke timur. Sehingga kita yang tinggal di bumi itu kan kita merasa seolah-olah bumi itu tidak berputar, melainkan matahari yang bergerak gitu kan. Nah, pada dasarnya tidak seperti itu ya. Bumi kita itu berputar gitu, dan arah putarannya itu berlawanan arah dengan arah terbitnya si matahari. Saya ulangi, yaitu dari barat ke timur untuk arah putarannya. Sehingga efeknya matahari itu akan terbit dari timur ke barat.
gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada peredaran semu harian matahari ini. Nah, peredaran semu harian matahari itu sebenarnya bisa kita amati gitu ya. Sebenarnya ya nggak hanya matahari saja, bisa juga dengan bulan, bintang, dan lain-lain. Dimana mereka itu pada dasarnya bergerak dari barat ke timur. Yaitu tadi akibat dari arah putaran bumi yang memiliki arah dari barat ke timur, kebalikannya gitu ya. Kalau matahari itu terbit dari barat dan terbit dari timur dan terbenam di barat, maka arah rotasinya ini berlawanannya, yaitu dari barat ke timur gitu ya. Termasuk juga bulan, bintang gitu-gitu. Itu kan kalau bintang mungkin tidak begitu signifikan ya, karena bintang kan yang kita amati ada banyak sekali gitu. Sedangkan matahari itu kan jelas hanya ada satu gitu ya. Begitu juga dengan bulan gitu. Itu kan kelihatan kalau munculnya itu dari timur dan nanti terbenamnya di barat, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan di sini, yaitu terkait dampak rotasi yang lainnya, yaitu adanya perbedaan waktu, teman-teman. Kenapa kok ini bisa terjadi gitu? Oke, pada dasarnya bumi kita itu bentuknya bola gitu ya, tapi bukan bola seperti yang kita kenal sehari-hari gitu, bukan ya. Tapi di bagian tengahnya itu agak cekung gini, teman-teman. Dan di bagian tengahnya sini itu dia memiliki jari-jari yang paling besar. Jadi mungkin kalau digambarkan itu mirip kayak buah apel gitu ya. Nah, tapi yang terkait secara langsung dengan perbedaan waktu di bumi itu adalah karena adanya bagian yang terkena sinar matahari dan adanya bagian yang tidak terkena sinar matahari, yang kita kenal dengan siang dan malam itu tadi. Karena kan tidak pada saat yang sama semua bagian bumi itu terkena sinar matahari. Artinya pada saat yang sama kan tidak mungkin semua bagian di bumi itu mengalami siang, dan tidak mungkin juga pada saat yang sama semua bagian bumi itu mengalami malam. Konsekuensinya apa? Ada perbedaan waktu gitu ya, dimana di bagian A itu siang dan pada saat yang sama di bagian B itu sedang malam gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui perbedaan waktu ini? Jadi para ilmuwan itu sebenarnya udah membuat garis bujur ya. Garis bujur. Para ilmuwan itu sudah menciptakan namanya garis bujur, di mana garis bujur ini arahnya itu searah dengan kutub bumi, kutub utara dan kutub selatan, seperti pada gambar ini, di mana si garis bujur ini itu membagi bumi itu menjadi 24 bagian gitu ya. Karena bumi itu kita asumsikan sebagai lingkaran dan dia itu punya 360 derajat, maka satu bagian garis itu memiliki besar sudut sebesar 15 derajat. Sehingga apa? Kita bisa menyimpulkan, oh berarti kalau suatu daerah itu memiliki beda garis bujur sebesar 15 derajat, otomatis dia itu memiliki selisih waktu 1 jam gitu. Sedangkan kalau selisih garis bujurnya itu 30 derajat, berarti dia punya selisih waktu sebesar 2 jam, dan seterusnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena, ini ya matematikanya ya. Jadi kan satu hari itu kan 24 jam. Artinya 24 jam itu kan juga sama dengan periode rotasi bumi. Nah, si 24 jam itu tadi dibagi dengan 360. Ketemulah 1 jam per 15 derajat. Gitu ya. Artinya apa? Setiap terjadi pergeseran waktu 1 jam, maka besarnya perubahan garis bujurnya itu 15 derajat. Nah, gitu. Terus kita juga bisa mendapatkan informasi lagi. Oh, berarti kalau gitu 1 menit itu selisih garis bujurnya adalah 4 menit itu selisih garis bujurnya adalah 1 derajat, gitu ya. Itu berarti dari pembagian aja, karena 1 jam itu 60 menit, artinya kan jika 60 menit itu sama dengan 15 derajat, berarti kan 1 derajat sama dengan 60 menit dibagi 15. Ketemulah akhirnya 1 derajat sama dengan 4 menit. Gitu ya. Oke. Nah, ini berikutnya yaitu terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi,
bentuk bumi itu tidak seperti bola yang sempurna yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Bentuk bumi itu seperti apel ya, kalau bahasa saya itu seperti apel, dimana di bagian kutubnya itu sedikit cekung gitu. Otomatis kalau sedikit cekung kan dia memiliki jari-jari yang paling pendek, karena jari-jari itu diukur dari pusat buminya. Sedangkan daerah Khatulistiwa dia itu memiliki jari-jari yang paling besar, karena di bagian tengah bumi itu mengalami kayak penggembungan gitu ya. Karena terjadi perbedaan jari-jari, otomatis akan terjadi namanya perbedaan percepatan gravitasi, dimana menurut Newton percepatan gravitasi itu kan dirumuskan dengan persamaan ini, bahwa G kecil atau persamaan percepatan gravitasi itu sama dengan G besar atau konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa bumi, karena yang kita tinjau adalah planet bumi, dibagi dengan jari-jarinya. Nah, jari-jari ini itu diukur dari pusat bumi ke titik di mana titik yang akan kita ukur percepatan gravitasinya. Kalau misal kita ingin mengukur titik yang ada di Khatulistiwa, otomatis dia memiliki jari-jari yang paling besar. Logikanya, ada suatu angka dibagi dengan angka yang besar, maka akan dihasilkan suatu angka yang kecil. Jika kita bandingkan dengan angka yang sama dibagi dengan angka yang kecil, gitu ya. Jadi kalau misal R-nya itu kecil, berarti asumsi kita kalau R kecil itu kan ada di kutub. Otomatis dia akan menghasilkan percepatan gravitasi yang tinggi, gitu. Nah, ini kalau misal kita jalan-jalan ke kutub gitu ya, dan karena percepatan gravitasi di kutub itu lebih besar daripada percepatan gravitasi di tempat tinggal kita, maka kita akan merasakan bahwa seolah-olah tubuh kita itu bertambah besar, bertambah berat ketika kita berada di sana gitu ya. Jadi kita akan semakin sulit dalam bergerak gitu, dan memerlukan lebih banyak tenaga untuk menggerakkan tubuh kita jika dibandingkan dengan tinggal di Khatulistiwa, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan pembelokan arah angin. Nah, ini juga ada informasi yang penting gitu ya, bahwa sejauh ini kan kita mengenal bahwa angin itu selalu bergerak dari tempat yang memiliki tekanan tinggi menuju ke tempat yang memiliki tekanan rendah gitu ya. Identiknya, tempat yang memiliki tekanan tinggi itu adalah tempat yang bersuhu panas, sedangkan tempat yang memiliki tekanan rendah itu tempat yang memiliki suhu yang dingin gitu ya. Tapi tidak mutlak seperti itu gitu ya. Artinya apa? Ada faktor lain yang mempengaruhi pergerakan arah angin ini. Apa faktor itu? Yang pertama, yaitu gerak rotasi bumi. Nah ini, jadi kenapa kok gerak rotasi itu mempengaruhi pembelokan arah angin gitu ya. Yang pertama itu gerak rotasi bumi. Terus yang kedua, yaitu gerak benda relatif terhadap permukaan bumi. Oke, tapi di sini kita fokuskan ke yang pertama saja ya, karena topik kita adalah rotasi bumi. Oke, jadi karena angin itu bergerak relatif terhadap rotasi bumi, di situ bekerja namanya suatu gaya fiktif yang disebut dengan gaya Coriolis gitu ya. Nah, gaya Coriolis ini sebenarnya apa sih gitu? Jadi namanya aja itu gaya fiktif gitu. Gaya fiktif itu gini, dia itu tidak ada, tapi dia itu muncul akibat adanya suatu kerangka acuan atau kerangka inersia yang dipercepat gitu. Nah, sehingga dia menimbulkan gaya fiktif. Dan gaya fiktif yang bekerja pada sistem yang berotasi itu adalah gaya Coriolis, gitu ya. Oke, intinya gini, biar lebih simpel gitu dalam membangun pemahaman. Intinya arah angin itu bisa dibelokkan oleh rotasi bumi. Oke, intinya seperti itu. Kalau masalah gaya fiktif dan lain-lain itu mungkin sebagai tambahan pengetahuan saja gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa dampak dari rotasi bumi. Sekarang kita lanjutkan ke dampak dari revolusi bumi. Nah, apa saja dampak dari revolusi bumi? Ini revolusi ya, maaf. Oke, saya tulis ulang, revolusi. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bumi kita itu kan selalu bergerak mengelilingi matahari, di mana matahari itu sebagai pusatnya gitu kan. Nah, maka kita yang tinggal di bumi itu sudah pasti merasakan dampaknya. Apa saja dampaknya? Yang pertama, yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Terus yang kedua,
terjadinya perbedaan durasi waktu antara siang dan malam. Terus yang ketiga, terjadinya perubahan musim di beberapa belahan bumi. Terus yang keempat, adanya rasi bintang yang tampak berbeda pada setiap bulannya. Dan yang kelima yaitu penetapan kalender Masehi. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari gitu ya. Oke, seperti yang kita ketahui, kita semua kan tinggal di daerah dekat Khatulistiwa nih di Indonesia. Karena kita tinggal di dekat area Khatulistiwa, otomatis matahari itu selama ya setiap tahun ya, setiap saat itu selalu menyinari kita gitu. Jadi ini alasan utama kenapa kok di negara kita itu tidak ada musim salju gitu ya. Kenapa ya? Gara-gara setiap hari kita terkena sinar matahari itu setiap tahun gitu. Nah, si matahari sebetulnya itu setiap tahun jalan-jalan teman-teman gitu ya. Jadi pada bulan-bulan seperti tanggal 22 Desember hingga 21 Juni itu matahari jalan-jalan ke arah belahan bumi bagian utara gitu ya. Sedangkan pada bulan 22 Juni hingga 21 Desember, jadi kebalikannya gitu, itu matahari jalan-jalan ke arah belahan bumi bagian selatan gitu. Nah, konsekuensinya seperti apa kalau gitu? Oke, kalau pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni, itu kan mataharinya berada di bagian utara bumi. Otomatis, mereka yang tinggal di bagian utara bumi itu kan akan menerima jumlah sinar matahari yang jauh lebih banyak ketimbang mereka yang tinggal di bagian selatan gitu kan. Akibatnya apa? Mereka yang tinggal di daerah utara bumi ini akan mengalami namanya musim semi dan musim panas gitu ya. Khususnya mereka yang tinggal di daerah subtropis. Sedangkan kita yang tinggal di daerah tropis atau dekat Khatulistiwa, kita akan mendapati matahari itu kalau pagi terutama itu tampak terbitnya itu agak condong ke utara gitu. Gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman kita yang tinggal di belahan bumi bagian selatan pada saat yang sama itu akan mengalami musim gugur dan musim dingin seperti itu. Dan sebaliknya ya. Jadi pada bulan-bulan seperti 22 Juni hingga 21 Desember, maka teman-teman kita yang tinggal di daerah selatan itu akan mengalami musim semi dan musim panas. Sedangkan teman-teman kita yang tinggal di daerah utara itu akan mengalami musim gugur dan musim dingin gitu. Dan kita yang tinggal di Khatulistiwa akan melihat matahari di pagi hari itu terbitnya itu agak condong ke selatan. Seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa itu terjadi gitu? Nah, coba teman-teman perhatikan ini. Tadi kan bumi selain berotasi itu kan juga mengalami revolusi gitu ya. Dimana ketika melakukan revolusi itu kan juga agak miring gini terhadap porosnya gitu. Nah, coba perhatikan ini gambar ini. Kalau kita perhatikan, gambar itu kan miring sebesar 23,5 derajat gitu ya. Artinya apa? Pada suatu saat, misal katakanlah matahari itu sedang berada di bagian utara gitu ya. Maka bagian yang memiliki bagian yang berada di area kutub utara itu akan terus-terusan terkena sinar matahari selama 6 bulan tanpa adanya matahari terbenam. Artinya apa? Walaupun tengah malam sekalipun, kita masih bisa melihat namanya matahari, teman-teman. Itu yang terjadi di bumi bagian utara, tepat pada saat matahari jalan-jalan di utara gitu ya. Terus pada saat matahari jalan-jalan di selatan pun juga gitu. Jadi bagian kutub selatannya itu mengalami siang selama 6 bulan gitu ya. Jadi bukan lagi 24 jam, melainkan 6 bulan gitu ya. Siang terus gitu. Terus otomatis bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari, mereka yang ada di kutub, itu ya pasti akan mengalami malam terus selama 6 bulan itu tadi. Nah, karena mengalami malam terus, nggak ada sinar matahari, otomatis kan di sana itu suhunya menjadi turun gitu, jadi tambah dingin gitu kan. Maka di situ disebut dengan musim dingin gitu ya, di sana itu di kutubnya itu tadi. Sebaliknya mereka yang ada di kutub yang terkena sinar matahari itu kan akan terkena sinar matahari terus. Otomatis dia akan mengalami musim semi gitu ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke ini, yaitu terjadinya perbedaan durasi waktu siang dan malam gitu ya. Sebenarnya ini masih
terkait ya dengan yang sebelumnya tadi, di mana matahari itu sebenarnya jalan-jalan gitu setiap bulannya. Nah, sebenarnya kan gini, kita yang tinggal di daerah tropis itu kan menyangka kalau siang dan malam itu kan proporsional gitu, 12 jam siang, 12 jam malam gitu kan. Oke, kita semua setuju jika kita tinggal di daerah Khatulistiwa. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang tinggal di daerah dengan iklim yang subtropis, artinya cukup jauh dari Khatulistiwa? Mungkin kalau teman-teman pernah main game gitu, misalnya kayak game GTA San Andreas itu kan di Amerika ya, itu kalau nggak salah ya. Itu kan kalau di game itu kan ada jamnya tuh, misalnya jam 9 malam gitu. Tapi walaupun 9 malam, di situ mataharinya itu masih bersinar. Kalau kita bandingkan di tempat tinggal kita itu kayak seperti jam 5 sore gitu. Padahal itu jamnya jam 9 malam gitu ya. Dan itu memang benar seperti itu. Jadi pada saat itu artinya apa? Matahari itu sedang berada di belahan bumi bagian selatan, karena Amerika itu kan selatan bagian bumi kita kan, di belahan selatan gitu. Nah, sehingga benua Amerika itu akan mengalami siang yang lebih panjang daripada malam gitu ya. Terus baliknya, kalau misal mataharinya sedang berada di bumi bagian selatan, otomatis saudara-saudara kita yang tinggal di bagian bumi belahan utara itu akan mengalami malam yang lebih panjang daripada siangnya. Seperti itu ya teman-teman. Makanya ini kenapa kalau di kutub itu perbedaannya itu sangat ekstrim sekali gitu. Dimana kalau malam, ya malamnya sampai 6 bulan, kalau siang ya siangnya sampai 6 bulan gitu ya. Itu ya, itu yang terjadi di kutub. Nah ini, coba perhatikan diagram ini, bahwa diagram ini itu menunjukkan seperti ini loh prosesnya matahari ketika jalan-jalan gitu. Jadi ekuator ini apa? Ekuator ini merupakan garis khatulistiwa, di mana tempat tinggal kita itu berada di sekitar garis khatulistiwa ini. Kalau pada gambar ini kita perhatikan, coba pada tanggal 21 Maret, matahari itu tepat berada di atas garis khatulistiwa gitu ya. Sedangkan pada tanggal 21 Juni, matahari itu berada pada bagian utara, lintang utara. LU itu singkatan dari lintang utara gitu ya. Terus pada tanggal 23 September, matahari itu kembali lagi tepat di atas khatulistiwa. Nah, dia jalan-jalan lagi nih, dari tengah ke utara, balik lagi ke tengah gitu ya. Terus pas tanggal 22 Desember, matahari itu berada pada titik 23,5 derajat lintang selatan, atau berada pada bumi bagian selatan gitu. Dan pada tanggal 21 Maret dia balik lagi ke khatulistiwa. Begitu terus-terusnya gitu ya. Nah, dari gambar ini juga kita itu bisa memaknai itu teman-teman, bahwa selama kita tinggal di daerah khatulistiwa ini, kita ya terus-terusan dapat sinar matahari ini gitu. Sedangkan coba kita lihat pada tanggal 21 Juni gitu ya, teman-teman kita yang tinggal di daerah selatan di sini itu tidak menerima sinar matahari dalam jumlah yang banyak. Jadi konsekuensinya seperti apa? Yang pertama, jelas mereka mengalami durasi malam yang lebih panjang ketimbang siang gitu ya. Terus yang kedua, jelas mereka itu akan mengalami namanya musim dingin dan musim gugur. Musim gugur dulu baru musim dingin gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman kita yang tinggal di bumi bagian utara, pada tanggal 21 Juni ini dia akan menerima porsi matahari yang cukup gitu ya. Sehingga mereka yang tinggal di daerah sini itu akan mengalami musim semi dan musim panas gitu ya. Dan durasi siangnya pun lebih lama daripada durasi malamnya. Oke. Nah, sekarang gini, kita lanjutkan ke terjadinya perubahan musim. Nah, ini sebenarnya udah kita singgung tadi tuh ya. Jadi, pergantian musim untuk daerah yang memiliki iklim subtropis itu ya disebabkan oleh jalan-jalannya si matahari ini tadi gitu. Dimana jalan-jalannya matahari ini kan karena bumi kita itu bergerak mengelilingi matahari. Tidak setiap saat wajah bumi yang sama itu menghadap ke arah matahari gitu. Karena pada saat-saat tertentu kayak gini misalnya tanggal 21 Juni itu adalah wajah bumi bagian utara yang menghadap ke matahari. Sedangkan pada tanggal 22 Desember itu wajah bumi yang bagian selatan yang menghadap ke matahari. Itu ya. Sehingga apa teman-teman? Jadi pergantian musim yang dimaksud di sini itu adalah bagi mereka yang tinggal di daerah iklim subtropis, yaitu
yang memiliki garis bujur 23,5 derajat lintang selatan atau 23,5 derajat atau yang lebih dari itu. Gitu ya. Maksudnya lebih dari itu gimana? Bisa 24, bisa 25 dan seterusnya. Pokoknya angkanya lebih besar daripada 23,5 derajat gitu ya, baik ke utara maupun ke selatan. Nah, sedangkan kita yang tinggal di daerah tropis, artinya kita yang memiliki daerah tinggal dengan garis lintang antara 0 derajat hingga 23,5 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan, itu sepanjang tahun kan kita mengalami atau menerima sinar matahari. Jadi kan nggak mungkin pergantian musim kita itu kayak dipengaruhi oleh jalan-jalannya si matahari ini. Melainkan apa? Lebih tepatnya pergantian musim kita itu dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Nah, berhembusnya angin muson barat ini itu menyebabkan terjadinya musim hujan. Sedangkan berhembusnya angin muson timur itu menyebabkan terjadinya musim kemarau gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke ini yang berikutnya, yaitu adanya rasi bintang yang berbeda pada setiap bulannya. Nah, rasi bintang itu kan sebenarnya bisa dijadikan sebagai arah mata angin dan juga bisa dijadikan sebagai penanda musim gitu ya. Khususnya bagi yang berprofesi sebagai nelayan, mereka itu sangat paham gitu. Oh, rasi bintang ini itu menunjukkan arah utara misalnya kayak gitu. Kalau rasi bintang ini itu menunjukkan arah selatan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi si rasi bintang ini itu juga menjadi patokan ketika terjadinya revolusi dari bumi itu tadi. Sedangkan bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan, berprofesi sebagai petani, bagi mereka yang berprofesi sebagai petani, mereka itu paham gitu. Oh, kalau muncul rasi bintang ini, artinya ini sudah musim hujan, berarti sudah waktunya kita menanam gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, oh muncul rasi bintang ini, artinya ini musim kemarau, jadi nggak pas kalau untuk tanam gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Yang jelas informasi ini saling terkait satu sama lain gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, nah ini yang terakhir dari dampak revolusi yaitu penetapan kalender Masehi gitu ya. Nah ini mungkin yang paling simpel dari semuanya gitu. Kenapa? Gara-gara kan revolusi itu kan bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Nah itu durasi satu kali putaran itu kan sebesar 365,25 hari gitu ya, atau 365/4 hari gitu. Nah karena ada sedikit lebihan seperempat gitu, makanya kenapa setiap 4 tahun sekali itu jumlah hari dalam satu tahun itu menjadi 366 hari menjadi 366 hari itu, dimana satu harinya itu diletakkan pada tanggal 29 Februari yang kita kenal dengan istilah tahun kabisat gitu ya. Nah oke, teman-teman mungkin itu saja video pada hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman. Adanya salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.